Assalamualaikum, bertemu kembali bersama channel kita bosku. Oke, itu tidak berlama-lama, mari kita gaskan. Gimana pesanan tuh masuk apa di Aceh? Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Jemaah sekalian, istiqomah dalam salat subuh, konsisten, dan orang-orang yang konsisten subuh insyaallah diberkahi oleh Allah. Amin ya Allah. Dimuliakan hidupnya sampai husnul khatimah dan tetap kompak, rukun, saling mencintai karena Allah. Doakan kami dan maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pihak-pihak dari tempat Nah, ini kita lihat bosku ya, Bapak Ustadz Adi Hidayat bertemu dengan Bapak Prabowo ya bosku, dikala senggang ya bosku. yang jauh, pihak-pihak luar yang selalu mengincar kekayaan kita, Pak Ustadz. Bukan kita yang nyerang orang lain selalu datang ke kita dan selalu Ambil. iya, sampai sekarang itu terjadi dan alhamdulillah saya lihat sudah ada kesadaran, kebangkitan. Jadi saya terima kasih sekali dukungan Ustadz dan kawan-kawan. Saya menganggap ulama itu guru, pemimpin. Jadi apa yang terjadi kepada murid-muridnya pasti para guru, para ustadz yang paling berkepentingan. Dan apalagi para kiai ustadz adalah paling dekat sama rakyat. Karena selalu bersentuhan. Ya. Rakyat yang paling bawah saya kira selalu mencari ustadz, kiai, dan ulama. Iya, Ustadz, pendeta, biksu itu paling dekat dengan masyarakat, itu memang secara bersentuhan secara langsung ya bosku ya. Sehingga saya merasa sekarang dukungan daripada para ulama itu sangat-sangat besar. Saya merasa bahwa kita berada di jalan yang benar. Saya yakin kita berada di jalan yang benar. Tidak ada niat dari kita Pak Sul yang selalu mendorong saya, mengingatkan saya. Beliau lebih pengalaman di politik dari saya. Saya ini bukan ahli politik, Pak. Saya ini serdadu dulu. Jadi Saya ini serdadu kata kata Pak Prabowo ya. kadang-kadang ya serdadu itu lurus, kan begitu kan? Ya. Kalau kita A, B, B, 2 tambah 2, 4. Ternyata di politik ini kadang-kadang 2 tambah 2 mungkin 22. Banyak. Tapi sekarang saya juga banyak belajar. Hari pesan-pesan itu saya sangat catat. Mudah-mudahan saya tidak kuat untuk menjalankan amanah. Saya janji saya akan berjuang sekeras mungkin. Saya tidak akan saya berusaha sekeras tenaga untuk tidak mengecewakan kepercayaan ulama, kepercayaan umat, kepercayaan rakyat. Saya berniat untuk mencari putra-putri terbaik. Sama-sama kita membersihkan, meluruskan, memperbaiki negara kita yang sangat besar. Sama-sama kita memperbaiki negara kita yang sangat besar. Yang sangat kaya, sebetulnya yang sangat potensial. Ya. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita bisa mengembalikan keadaan menjadi keadaan yang sejahtera. Jadi itulah tujuan kami, Pak. Jadi saya sangat berterima kasih dengan bimbingan, dengan peringatan, dan saya mohon terus diperingati dan mohon terus diawasi. Kalau sebagai manusia kita juga mungkin ada kekurangan. Jadi saya pengalaman saya selalu saya ingin berunding. Walaupun kadang-kadang dengan musuh saya ingin berunding, itu sifat saya. Jadi saya prajurit, orang mengira Prabowo ini keras begini begitu, tapi saya belajar dalam perang sering kalau kita keberanian itu tidak hanya untuk bertempur, tapi keberanian berunding. Jadi saya selalu ingin coba mencari tadi solusi yang bisa memuaskan banyak pihak. Ya. Kadang-kadang sulit. Kadang-kadang kita harus ambil keputusan yang
mengecewakan banyak pihak, tapi demi kepentingan yang besar harus dilaksanakan. Jadi saya bertekad sama kawan-kawan dalam tim kami, kita akan cari nasihat, cari bimbingan, cari masukan dari sebanyak mungkin sumber, dan kita akan konsultasi terus dengan pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin dari semua. Jika Bapak Inilah nasihat dari Ustadz Hadi Hidayat terhadap Prabowo Subianto ya bosku ya. tetapkan jari dan baik, membuat maslahat yang baik sebagai bagian daripada, maka saya akan jadi orang pertama yang bersaksi di hadapan Allah hari kiamat. Allah Akbar. Itulah kalau saya gandeng tangan Bapak kesini. Allah Akbar. Tapi kalau Bapak khianati amanah ini, maka saya menjadi orang pertama yang akan bersaksi kepada jalan Bapak. Saya memohon akan gandakan siksa Bapak di neraka. Bertakwa kepada Allah. Saya akan berdoa siang malam. Saya akan berdoa siang dan malam untuk Bapak Prabowo. Itulah kata-kata dari Ustadz Hadi Hidayat tadi katanya ya bosku ya. Saya malah banyak memuji Allah tuh. Yang kemarin rame-rame itu, saya memuji Allah, luar biasa, Masya Allah. Ya, subhanallah, takdir Allah begitu luar biasa. Satu sisi memuliakan pihak yang satu, diangkat, jadi baik, merubah nasibnya, tangannya kan sakit bermasalah, alih profesi. Ini mengenai kasus Gus Miftah sama Bapak penjual es teh bosku ya. Ini Ustadz Hadi Hidayat angkat bicara ya bosku. Ya, kemudian berjualan, diangkat oleh Allah statusnya dengan satu cara. Dan cara itu pun mengangkat lagi derajat hamba yang lainnya untuk mengoreksi keadaan dirinya menjadi lebih baik. Di dua-duanya diberikan kebaikan dengan jalan yang berbeda. Cuman kan manusia melihatnya bisa dengan persepsi yang tidak sama. Ya. Ya kan? Yang satu kan dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya, Ya. kesejahteraannya diangkat. Yang satu lagi kan sudah sejahtera. Ya. Ya kan? Kemudian diangkat lagi dengan cara apa? Diberikan pendidikan dengan cara yang lain. Supaya bisa mengatur diri lagi, berubah menjadi lebih baik lagi. Itu kan mahal, yang belum tentu didapatkan tidak dengan keadaan yang dialaminya. Maka dua-duanya jalan Allah untuk memperbaiki. Adil tidak? Kasih sayang Allah kan? Nah kalau sudah seperti itu yang kita lakukan apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma? Nah, bukan mencaci, bukan mencela. Tidak kepada satu atau yang keduanya. Ya. Jadi nggak perlu kemudian menghadirkan cacian, nggak perlu menghadirkan itu, tidak. Cukup kita bersyukur pada Allah selalu memberikan hidayah dengan cara yang sangat adil. Nah itulah yang dimaksud hati yang bersih, pandangan yang bersih. Kalau kita jaga demikian terhormat kita. Karena pada keduanya menampilkan keseimbangan. Jelas di sini? Secara otomatis Ustadz Hadi Hidayat ini mengatakan bahwa Gus Miftah itu diberikan Allah hidayah dengan cara agar bacotnya itu dirubah gitu bosku ya, agar bacotnya itu dijaga gitu dengan cara ini. Mungkin itu ya bosku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Senin tanggal 9 Desember 2024 jam 6 lebih 18 menit. Saya mendapatkan sebuah VT tentang datangnya UAH ke Jakarta untuk pelantikan sebagai utusan presiden dalam bidang keagamaan menggantikan Mas Taim. Wah, memang sudah ditunjuk menurut video-video tersebut. Saya tidak begitu yakin tapinya seperti itu ya. Tapi kalau memang itu memang betul terjadi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah memang pantas untuk menjadi sebagai utusan presiden dalam bidang keagamaan dan sarana agama seperti itu. Saya rasa Pak Prabowo sebagai presiden tidak salah memilih UAH. Saya memang bukan anak buah UAH. Saya hanya menyadari bahwa UAH itu ilmunya tinggi, zuhud, kemudian apa? Rasa solidaritasnya terhadap orang lain tinggi, bisa mengayomi, bisa memberikan motivasi kepada orang lain, bisa memberikan ilmu yang terbaik buat mereka.
Dan Ya. tanpa ada guyon ketika sedang bertausiah atau sedang berdakwah. Tidak pernah ada guyon. Inilah ulama sejati yang saya. Hampir kebanyakan ulama-ulama yang suka muncul di media sosial, kebanyakan mereka ketika bertausiah itu berguyon, bercanda, sehingga seperti yang kemarin yang sudah terjadi sama si Taim, candaannya yang sudah kebablasan. Tapi bukan seperti itu. Dan saya acungi jempol sama Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, bahwa Anda, Pak, tidak salah pilih kalau memilih sebagai utusan Anda dalam bidang keagamaan ini. Dan saya ucapkan kepada Ustadz Adi Hidayat, selamat bekerja. Dan jangan lupa, Anda adalah seorang ulama yang mengayomi semuanya anak bangsa di Republik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya bosku ya, videonya langsung pengangkatan itu dari Prabowo itu belum ada bosku ya. Karena memang masih simpang siur. Ini pun video-video klip kita ini kita ambil dari TikTok itu lebih menekankan saja bosku ya. Nantikan video kami terbaru apabila betul-betul jadi pengangkatan, kita akan posting di channel ini ya bosku. Kita akan pantau terus mengenai siapa yang pengganti si Gus Miftah itu ya bosku. Oke, demikian dulu reaction kita kali ini bosku. Komen yang cerdas dan beradab agar channel ini semakin berkembang. Demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.